nikah, kuliah. Jadi kalau ditanya nikah dulu, kerja dulu, apa sekolah dulu, aku melakukan tiga-tiganya di usia itu. Ya benar. Nikah dulu, kerja dulu, sekolah dulu, iya semuanya gitu. Dan dulu sama papamu sendiri juga kan sebelum lulus S2 awalnya nggak boleh kan? Nah ini benar nikah. nih teman-teman. Jadi cerita sedikit gimana Pak Aji waktu itu bisa merayu bapak saya untuk memperbolehkan kita nikah sebelum S2 lulus. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di episode kedua Analisa Channel di segmen baru kita Kopi Panas. Kopi. Kongko pagi, nggak kompak sih, ulangin. Kopi Panas. Kongko pagi bersama Papa Aji dan Mama Analisa. Yeay, thank you banget antusiasmenya karena ini tuh melebihi wawancara orang-orang keren lainnya loh, wawancara suami sendiri. Enggak lah. Kebetulan aja. Subscribersnya tapi ternyata itu, viewersnya ya lumayan benar. melebihi ekspektasi, jadi kita tambah semangat nih. Aku nggak ngerti padahal sebenarnya kalau dibilang obrolannya jauh banyak yang lebih keren. Tapi ini kita episode kedua udah upgrade. Udah upgrade. Makin niat. Udah nggak deg-degan Salah lagi. satunya ini. Terus yang ada kedua kopinya beneran. ada kopi beneran. Jadi kita sekarang minum kopi dulu. Oke, jadi kemarin tuh kamu grogi gara-gara belum minum kopi. Belum minum kopi. Jadi ini biar berasa beneran ya. Walaupun sekarang udah nggak pagi juga sih. Oke, habis gimana? minum harus pakai Rafa banget ya. Ini kemarin episode pertama nih Mas, kita ngomongin sebenarnya jujur waktu itu kita kayak terlalu terlalu banyak hal yang mungkin kita deg-degan, nervous karena baru pertama kali bikin konten. Tapi seru loh, ternyata tanggapannya bagus-bagus nih. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Gimana rasanya jadi YouTuber Pak Aji? Oh ini YouTube ya? Bukan, layar tancap. Gimana rasanya Mas? Alhamdulillah setelah sekian lama di belakang layar, gitu. Sekarang bisa ini ya deg-degan juga, grogi juga, masih. Apalagi ada beberapa teman-teman SMA, ini di-share teman-teman di grup ini. SMA-mu ya? Iya. Terus gimana rasanya? Wah antusias banget mereka. Katanya banyak brand yang mau masuk, perusahaan yang mau masuk, tapi itu pewangi ruangan, kamper gitu-gitu itu yang nawarin. Katanya ada yang nawarin juga, mau ngundang kita berdua tapi nggak bayar. Tapi nggak bayar. Itu si Hendy itu tadi udah bilang. Perusahaannya padahal kaya raya loh, nggak mau bayar. Ya siapa tahu abis ini kita diundang bareng ya. Oke, ngomong-ngomong soal kopi panas di episode kedua kali ini, kayaknya lebih seru kalau kita mulai sama game. Sekarang mana aku banyak baca di komen-komen katanya terlalu serius gitu. Jujur ya, sebenarnya obrolan kita memang ya biasanya emang kadang-kadang serius gitu. Yang layak ditayangin yang serius, yang nggak serius parah nggak layak tayang lah pokoknya. Dan lagian juga menurut aku kemarin kita juga nervous ya, jujur teman-teman. We are just human, yang ada juga ada grogi-groginya waktu wawancara suami sendiri atau wawancara istri sendiri. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ngebahas apa dan bakalan kayak gimana? Aku akan memulai dengan rapid question. Aku akan kasih pertanyaan sama ini berdasarkan hasil dari riset juga di YouTube komen di episode pertama. Pakai riset ya? Pakai riset dulu dong. Banyak pertanyaan yang muncul seputar ini. Nah, aku akan kasih pertanyaan yang kamu belum tahu pertanyaanku apa. Kamu tinggal pilih Mas pertanyaan ini, pilih opsi A atau opsi B dan harus cepat, oke? Aku juga ada loh ya. Gantian loh nanti. Dan ini aku benar-benar nggak tahu dia ngasih pertanyaan apa. Deg-degan juga sih ya. Oke, siapa dulu? Kamu duluan lah. Aku dulu. Oke, pertanyaan pertama. 3, 2, 1. Yes. Nikah dulu. Bentar. Pakai alasannya nggak? Enggak, Cuma tinggal aja. pilih. Oke. Lagi, nanya lagi. Nikah dulu. Kita mulai ya. Yo. Oke, nikah dulu atau kerja dulu? Kerja dulu. Lulusan S2 atau S1? S2. Pilih istri yang galak atau istri yang pelit? Galak. Dia nggak mau. Pilih kaya tapi sedih atau miskin tapi happy? Miskin tapi happy. Pilih geng SMA atau geng profesi? Geng SMA. Udah 5 aja. 5 aja. Terus nggak dibahas nih? Nanti. Okay. Aku jawab dulu pertanyaan kamu. Oke, giliranku ya. Ini harus dijawab dengan jujur, dengan cepat, tepat, pensil 2B. Oke, minum kopi dulu. Pertanyaan pertama. Oke. Pintar atau kaya? Pintar. Disakiti atau menyakiti? Disakiti. Netflix atau buku? Buku. Hidup tanpa sosmed atau hidup tanpa teman? Hidup tanpa sosmed. Ilmu atau pengalaman?
Ilmu. Yeay. Kurang cepet ya, soalnya aku beneran mikir gitu ya. Kita bahas dulu ya teman-teman. Terus dikiranya aku tadi gak mikir jawabnya. Enggak, kamu udah nyontek kan pertanyaanku. Oke teman-teman, kenapa sih kita ngebahas ini? Dan kenapa kamu ngasih pertanyaan ini? Ini kemarin tuh Mas, banyak banget pertanyaan yang muncul di komen episode Kopi Panas pertama nih ya. Satu, Mbak Ana ceritain dong pertama kali ketemu Mas Haji kayak apa? Oke, nanti kita bahas ya. Terus yang Seru kedua, Mbak Ana boleh ceritain nikahnya umur berapa, cara mendapatkan pasangan yang diidamkan seperti bagaimana, dan ini lebih baik kerja dulu atau nikah dulu. Jadi kayaknya seputar hal-hal momen-momen penting yang terjadi di usia 20 tahunan nih Mas. Karena kita udah kepala 3 semua. Berarti kayaknya yang nonton kebanyakan usia-usia segitu ya. Yes. Yang usia 3 bulan seusia kita mungkin teman-teman SMA kita ya doang. mungkin nonton terus ngece-ngece gitu kan. Enggak. Tapi mungkin ada juga yang di usia 30-an. Cuma kemarin kita pengen ngerespon dulu pertanyaan yang paling banyak masuk, yaitu di usia 20-an. Mas, kalau kita boleh ngobrol tentang ini nih. Mungkin ini bukan bisa dikatakan kesalahan, tapi ada aku buku yang ditulis sama Tina Selik, itu dia tulis buku apa yang akan kamu lakukan kalau kamu balik ke usia 20 tahunan. Nah, ini ngomong-ngomong pertanyaan yang muncul di rapid question tadi yang kamu bikin dan aku bikin, nikah dulu atau kerja dulu? Boleh nggak kita bahas? Kita tuh nikah umur berapa sih? Mungkin kamu bisa ceritain dulu ke netizen. Nikah sama kamu kan? Bukan, sama meja. Dulu waktu nikah aku umur 27,5 ya kira-kira. Yes, 27,5. Kamu umur 23,5. Kita kan selisih 4 tahun ya. Sebenarnya nggak muda-muda banget ya. Tapi untuk generasi sekarang itu 23,5 itu muda banget. Cowok nih, juga nih, muda coba banget. di sini nih udah mulai. Nih kan umur 23,5 tahu ngerekamnya diberhentiin. Langsung ya, oke Mbak aku mau ke KUA gitu ya. Jadi sebenarnya 23,5 ini tuh bisa dibilang ya nggak muda banget, tapi juga bisa dibilang tuh masih banyak di usia-usia yang masih mencari hal-hal seru di hidup mereka gitu. Berarti pas ya? I don't know, ya pas karena Allah udah menggariskan itu dan aku alhamdulillah. Tapi jujur ya, kalau aku pribadi nih Mas, aku tuh kalau bisa dibilang dulu itu termasuk tipikal yang pengennya nikahnya umur 27 ke atas. Terus suaminya sebelum umur 40 ketemu dong? kamu. Oh sebelum ketemu. Sebelum ketemu kamu gitu. Jadi ingat gak sih aku pernah ngomong aku tuh pengen kuliah S3 dulu baru nikah? Pernah ya dulu. Ya karena aku kayak akademik. Tapi ternyata kekuatan cinta mengalahkan segalanya. Kopi guyur boleh gak dirubah jadi kopi guyur? Jadi emang dulu tuh aku pengennya kuliah sampai S3 gitu kan. Terus bahkan di tengah S2 aja tahu-tahu dinikahin mau juga gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh gak mudah. Hidupku tuh 10 tahun belakangan kayak roller coaster yang nikah, kuliah. Jadi kalau ditanya nikah dulu, kerja dulu, apa sekolah dulu, aku melakukan tiga-tiganya di usia itu. Ya benar. Nikah dulu, kerja dulu, sekolah dulu, iya semuanya gitu. Dan dulu sama papamu sendiri juga kan sebelum lulus S2 awalnya nggak boleh kan? Nah ini benar nih teman-teman. Jadi cerita sedikit gimana Pak Haji waktu itu bisa merayu bapak saya untuk memperbolehkan kita nikah sebelum S2 lulus. Berat nih. Berat, minum kopi lagi. Berat nih. Nah jadi sebenarnya semua karena kita sering diskusi ya Mah ya. Jadi pacaran kita dulu tuh kan jarang yang cuma keluar kemana. Kita tuh dari awal kenal, dari awal pacaran tuh kan selalu bukan ngelibatin ya apa ya. Ya intinya sama-sama deket dengan keluarga masing-masing. Iya, tipikalnya sih bukan tipikal pacaran yang dunia berasa sama berdua. Gitu. Jadi kalau pacaran itu ya kita ya pacaran sama keluarganya, sama keluargaku itu kayak gitu. Prinsip kita kebetulan sama yang namanya pacaran itu, dan tujuan pacaran kan nantinya mau nikah. Yes, benar. Dan nikah tuh nggak hanya kita nikahin anaknya kan, tapi juga kita berkeluarga juga dengan keluarga besar si pasangan kita. Jadi dari dulu kalau aku deket sama kamu itu juga targetku deket juga dengan semua keluargamu gitu loh. Nah salah satu yang bikin aku tresno kalian sampean Mas itu adalah aku tuh ngelihat sosok yang sangat family man, karena kelihatan dari kamu sama Rehan. Ingat kan ponakannya dia yang sekarang udah gede banget gitu kan, yang tingginya udah melebihi omnya. Itu tuh Rehan tuh kan ikut jalan-jalan, ikut kita pacaran tuh dari umur serafa kan. Jadi umur
bahkan lebih kecil gitu. tahun. Dari umur 2 tahun sekarang anaknya udah 18 tahun. Udah mau bingung milih kuliah sekarang malah. Jadi aku tuh ngerasa kamu ke Rehan aja ponakan yang ibaratnya bukan anaknya aja tuh sesayang itu. Jadi kalau dia tuh kekuatannya bawa ponakan teman-teman. Jadi Senjata kalian itu. kalau deketin cewek, Itu tips. yes, bawalah anak kecil dan sok-sokan deh jadi bapak-bapak yang baik gitu. enggak, tapi itu nggak bisa dibohongin. Aku kan udah punya bakat-bakat naluri melihat psikologis laki-laki gitu ya. Kamu tuh kelihatan care banget sama Rehan. Terus kayak karena aku melihat kamu tuh care banget sama anak kecil, aku merasa ini yang bukan anaknya aja kayak gini. Tapi emang benar, alhamdulillah ya. Sekarang Anda jadi idola dari 2 anak kita di rumah. Alhamdulillah. Tapi kalau tidur tetap mama idolanya. Mama idolanya. Kalau mamanya mau tidur idolanya sama siapa? Nggak tahu. Jadi sekarang Balik ke sana pertanyaannya tadi. Inti Apa tadi. mana tadi? Lupa kan? Karena deket sama keluarganya juga. Nah, terus? Nah, intinya kenapa akhirnya boleh? Karena sering diskusi. Dan akhirnya, wah dulu pendekatannya sok-sokan banget nih. Pakai pendekatan agama. Wah. Terus papa udah nggak bisa berkata-kata. Wah, itu udah nggak ada. Buat mengcounter udah susah tuh. Contohnya, tidak baik menunda-nunda nikah. Yes, terus udah Ya kan? lama banget deket. Kan ada juga kalau hadis kan, kita bukan pakar agama ya, nanti apa ini di agama kita kan, kalau anak cewek udah minta dinikahin kan wajib dinikahkan. Dulu kamu juga udah minta kan? Sebenarnya aku nggak pengen minta nih. Kan gitu. Ya, intinya itulah, terus diskusi-diskusi gitu akhirnya boleh ya dengan beberapa catatan-catatan kan. Ya. Bahwa tetap belibet. Minum. minum dulu. Tetap dibolehin kuliah, selesai S2, bahkan kalau pengen S3 juga tetap dibolehin kerja, tetap dibolehin berkarir. Ya oke aja, memang dari dulu kan kita Emang pacarannya juga udah pacaran sehat yang saling ya, mendukung gitu. Sehat menurut kita sih. Ya alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi apa ya, aku tuh ngerasa ini penting banget kalau kamu mau milih menikah dulu atau kerja dulu itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan ya, tergantung tapi kondisinya. Ini, sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya ini bukan teori atau ilmu yang pasti benar juga. 1 tambah ini 1 sama dengan aja. 2, tapi kita sharing ya, kita gitu sharing kan. pengalaman. Jadi itulah, mau tiap orang tuh akhirnya kan beda-beda, kebutuhan keadaannya beda-beda kan. Mau nikah dulu, kerja dulu, mana yang ini. Dan waktu kita nikah juga sebenarnya aku belum ada kerjaan pasti juga kan waktu Nah itu. ini penting banget nih. Waktu itu tuh sebenarnya kita agak nekat ya pemirsa. Agak nekat. Terus aku pengen nanya deh, apa sih yang jadi kepengenan kamu cepet-cepet nikahin aku? Kamu takut kan aku berpaling? Mau berpaling ke siapa? Jadi kayaknya tuh aku inget banget momentum. Ya enggak, udah umur juga kan. Enggak. Tapi kamu inget gak kalau flashback waktu itu mas, umur aku lulus S1. Waktu itu aku sempet kayak pengen jadi dosen di fakultas psikologi gitu kan. Terus kayak aku udah sempet jadi asisten. Dan waktu itu aku ada rencana buat studi lanjutan. Terus sampai pada titik yang aku udah pengen banget buat ngejar karir sebagai dosen dan kuliah di luar negeri. Terus kamu bilang, kamu boleh pergi ke luar negeri, tapi aku gak janji bakalan nungguin kamu. Iya. Di diksi kejayaannya itu kita ngobrol itu. Masih inget kan? Terus aku kasih surat penerimaan dari salah satu uni waktu itu. Terus kayak, di lo aku tuh udah keterima gitu kan. Cuma belum ada biayanya karena waktu itu belum ada nggak keterima beasiswanya, tapi keterima di uninya. Terus tapi kalaupun mau pasti berangkat kan sebenarnya. Nah itu tuh aku juga gak ngerti. Ini kalau dibilang apa kesalahan yang kamu lakukan di usia 20 sebenarnya termasuk itu. Jujur sekarang tuh masih kayak pengen sekolah. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, kalau nggak kayak gitu, alhamdulillah aku nggak punya anak-anak selucu Rafa sama Nasya. Yang ya pertama kan? Yang disyukurin punya anak-anaknya ya, bukan punya suami kayak kamu gitu. Ya kalau aku mau memujimu, jadinya nanti bukan kopi panas. Oh gitu ya. Kemarin yang muji di Instagram. Gitu. Makasih jadi waktu itu tuh ini menarik loh buat diceritain mas, karena jujur teman-teman, aku tuh kayak mengorbankan satu pilihan yang gak mudah gitu ya, tentang karir yang jelas-jelas udah ada di depan mata, dimana itu adalah impian aku buat sekolah. Dulu pengen banget jadi dosen kan? Pengen banget jadi dosen, terus kayak emang naluri ngajarnya tuh dapet jalan gitu. Tiba-tiba aku cuma satu sih mas yang di pikiranku, aku udah selama itu deket sama kamu, dan kayak kita membangun mimpi bersama. Terus aku berpikir, dengan kuliah ke luar negeri dan jadi dosen itu kan salah satu mimpi. Sebenarnya ketika mimpi dari jadi dosen berhasil, tapi mimpi untuk bersama siapa aku meraih mimpi itu tuh juga
ternyata menjadi matter yang aku perjuangkan gitu loh. Akhirnya aku memilih untuk ya udah aku tetap bersama orang yang akan menemaniku mengejar mimpi. Ini dalam banget ya. Sampai akhirnya qadarullah tuh kayak ya Allah ngasih banyak kemudahan. Ya alhamdulillah malah justru sekarang tuh above the expectationku sendiri saat itu. Dulu kan yang yakinin kita juga waktu nikah itu kan juga ini mah. Wah, andalannya dulu agamis banget ya, hadis bahwa menikahlah kamu maka pintu rezekimu akan terbuka. Ya itu agak-agak gitu. Kurang rasional ya. Sebenarnya waktu itu kita terlalu percaya banget gitu. Tapi percaya dan nyatanya iya kan. Iya itu benar. Pintu rezeki kebuka, tapi kan pintu pengeluarannya juga terbuka. Kita kan enggak. Nah ini penting nih. Kita percaya sesuatu kayak gitu tanpa upaya itu juga sama aja. Nah itu. Gitu. Kayak ada orang bilang jodoh tuh udah diatur, rezeki udah diatur. Ya udah di rumah aja tidur-tiduran, ntar jodoh datang sendiri ngetok pintu. Ya, iya kan ada orang nganter gitu duit kan nggak gitu juga. Ya kan? Jadi kesimpulannya kalau aku boleh nyimpulin ya, apapun keputusan yang kita ambil, kita bingung di antara beberapa pilihan, masing-masing pilihan itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal, yang optimal. Kalau kita upayakan juga, mau kamu dulu misalnya mutusin lanjut kuliah di luar negeri kayak yang kamu cita-citain itu, mungkin juga kamu akan mendapat kehidupan yang bahagia juga. Tapi dengan cara yang lain. Yes. Iya kan? Belum tentu terus nggak sebahagia sekarang loh. Kan gitu. Tapi kenapa waktu itu kamu nggak ngelarang terang-terangan gitu? Aku tuh tipikal orang yang nggak pernah mau membatasi kan dari dulu. Membatasi dalam artian ya kalau memang kamu maunya gitu, bahagianya kayak gitu ya silahkan gitu loh. Tapi ya konsekuensinya aku nggak mau sok-sok manis. Aku akan setia menunggumu sampai kamu pulang. Enggak lah. Umurku udah segitu, aku bilang gitu tuh bukan nakut-nakutin. Terus akhirnya waktu aku mutusin buat ya udah sekolah di Indonesia aja, kebetulan waktu itu aku ngejar beasiswa lain dalam negeri dan keterima, alhamdulillah tetap gratis sekolahnya. Terus di tengah sekolah itu kan sebenarnya waktu itu kita belum ada rencana nikah kan, ingat kan Mas? Belum. Baru setelah aku jalan kuliah 1 semester, terus kamu tiba-tiba ngajakin, kayaknya habis aku nggak jadi berangkat, terus kamu kayak udahlah kita nikah aja gitu. Iya. Itu kenapa? Ya pengen. Kenapa? Ya pengen. Anda belum bekerja, belum punya penghasilan. Kan menikahlah kamu maka pintu rezekimu akan terbuka. Nah ini penting nih teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin tentang lulusan S2 atau S1 nih Mas, ini kenapa aku tadi nanyain pertanyaan ini? Kenapa kamu pilih S2? Ya setinggi mungkin. Kalau aku tuh orang yang percaya bahwa pendidikan formal itu setinggi mungkin itu lebih bagus. Jadi kalau Anda pengen S4 bahkan S4 S5 ya, Jadi mau sekolah lagi? Insya Allah pengen. Oke. Aku dulu apa kamu dulu? Bareng. Amin. Ya kan? Nah terus ngomongin soal istri yang galak sama istri yang pelit. Kamu tadi pilih istri yang galak. Kenapa? Gimana ya? Pelit itu tuh udah watak yang bahkan di semua apa ya, kayak di semua ilmu mau di ilmu, gitu ya? Ilmu agama aja kan melarang kita untuk jadi orang yang kikir. Jadi kan? kalau orang galak, kalau dia dermawan nggak apa-apa. Iya. Kalau orang pelit biasanya galak juga. Kayaknya ya kan? Gitu. Benar. Tapi ada juga yang pelit nggak galak. Pelit tapi nggak galak. Tapi yang namanya pelit tuh nyebelin banget lah. Oke. Gitu. Jadi kamu lebih baik istri yang galak. Aku galak nggak sih? Enggak. Lebih galak kamu. Coba tanya anak-anak. Ya, jadi anak-anak tuh kalau ditanyain papa sama mama, tadi malam aku baru nanya, Cak, mama sama papa galakan mana? Daddy of course. Because when you're mad, you look so funny, mami. Jadi dia tuh bilang kalau mamanya marah tuh malah lucu. Terus makanya gak ada yang nurut. Begitu tadi malam dia nangis, itu karena aku marah beneran. Okay. Makanya dia sakit banget gitu. Itu ya. Tapi nggak galak, nggak pelit, alhamdulillah kan. Oke, pertanyaan berikutnya. Kaya tapi sedih atau miskin tapi happy? Kenapa kamu milih miskin tapi happy? Inti dari orang hidup tuh kan pengen bahagia. Orang pengen kaya itu juga tujuannya pengen bahagia kan. Happiness itu apa sih menurut kamu, Mas? Itu pertanyaan yang mau aku tanyain. Oke, nanti di episode berikutnya ya kita bahas tentang happiness. Tapi kalau kamu sendiri sebagai orang awam non psikologi, happiness itu apa? Happiness itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Happiness. Selesai, ya, terima kasih. Ketika kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tapi keinginan tuh bukan hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Jadi kita bisa kebutuhan
jasmani rohani kita, tapi lebih ke arah rohaninya. Jadi lebih kepuasan ada spiritual, spiritual dan meaning dari atau makna hidup gitu ya. Itu udah terjawab, Memang bener itu. The answer, yes. Ya. Jadi kayak nggak melulu soal materi kan? Kalau aku sih melihatnya happiness itu dulu sebelum pada usia 30-an ya, usia 20-an ini teman-teman, salah satu kesalahan adalah kita menganggap happiness itu adalah materi. Ya, when kita bisa dapetin apa yang kita pengenin. Tapi ternyata happiness itu pada akhirnya berjalannya waktu aku memahami banyak ketemu orang-orang yang udah mature gitu ya, spiritual apapun itu tuh mereka tuh kayak udah beres sama hidupnya, sehingga happiness itu adalah when mereka bisa letting go apa yang mereka nggak bisa dapetin. Betul. Itu tuh kayak puncak tertingginya happy itu pada saat mereka selalu bisa ikhlas gitu. Dan ini juga mah kayak bukan apa yang bisa kita dapetin, apa yang bisa kita beli, tapi justru apa yang kita bisa bagikan. Nah itu dia. Nah terakhir, ini kalau ngomongin tentang pertanyaan ini, nanti abis ini kamu gantian Mas. Geng SMA atau geng profesi? Kenapa geng SMA? Bukan salah satu lebih baik ya, tapi semuanya sama-sama penting. Sama-sama penting, cuma yang namanya menurutku tuh SMA itu fase paling menjadi lah, diri sendiri. Nah, di saat nilai 4 matematika. Enggak 3 koma dulu SMA. Standar lulusnya kan 3. Jadi 3 koma udah lulus dulu. Nah, jadi halo Bu Lili, guru saya SMA. Yang ngasih nilai 4. Bukan sih. Siapa yang ngasih 4? Saking banyak nilai 4. Enggak. Jadi apa tadi pertanyaannya? SMA atau profesi? SMA, karena di SMA itu benar-benar hal-hal yang paling memorable tuh di SMA gak sih? Jadi apa ya, ngapa-ngapain tuh gak mikirin besok mau ngapain, punya duit apa enggak. Itu dari segi usia kita juga udah cukup gede, mau ngapa-ngapain bisa, mau keluar-keluar sendiri bisa tanpa diantar orang tua dan lain-lain gitu. Terus masa-masa pembentukan diri juga waktu SMA itu. Jadi kamu milih geng SMA karena di saat itu banyak cerita-cerita nostalgia dengan si dia yang lainnya. Enggak juga. Udah mulai ada tanduknya nih. Karena ngomongnya di channel ini aku ngomong enggak jadinya. Biar aman ya. Iya, biar aman. Tapi itu pokoknya masa-masa paling dikangenin tuh SMA. Rata-rata kamu tanya orang pasti gitu. Kalau aku SMP sih. Soalnya aku SMA gagal masuk SMA yang aku pengen. Enggak. SMA 3 juga. Iya 3 kuadrat ya. Oke teman-teman, kayaknya ini untuk episode 1 ini, episode kedua ini kita ngebahas tentang hal-hal yang tadi dari pertanyaan aku nih Mas. Dan kita harus break dulu karena teman-teman pasti penasaran buat ngebahas tentang pertanyaan berikutnya dari Mas Aji sebagai suami aku. Kalau gitu sampai ketemu lagi di Kopi Panas berikutnya. Kongko Pagi Papa Aji barengan sama Mama Analisa. Dah.